شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah yang dirahmati Allah, tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah dengan sedalam-dalam syukur, karena hingga saat ini, tadi malam kita sudah melaksanakan i'tikaf, kita sudah sampai pada hari yang ke-21 Ramadan. Satu prestasi yang harus kita syukuri karena Allah anugerahkan kesehatan, ketaatan, kesempatan dan keimanan. Tidak ada doa yang pantas kita panjatkan kecuali semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh pahala puasa kita dan menerima pahala ibadah sunnah yang menyertainya. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, tema yang akan saya sampaikan sebagaimana diumumkan tadi adalah mengenal sahabah yang mulia Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha. Tema ini memang tema yang tidak banyak dikupas secara umum, tetapi tidak kita pungkiri bahwa Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha memiliki peran besar terhadap keberlangsungan dakwah ini. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan afdhalu nisa'i ahlil jannah, semulia-mulia wanita penghuni surga itu ada 4. Yang pertama Khadijah bintu Khuwailid, yang kedua Fatimah bintu Muhammad, yang ketiga Asiyah binti Muzahim imra'atu Fir'aun, yang terakhir adalah Maryam ibnata Imran. Hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas. Jadi seutama-utama wanita penghuni surga yang pertama adalah Khadijah binti Khuwailid, yang beliau kelak adalah seorang pendamping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah Fatimah binti Muhammad, yang berikutnya yang ketiga adalah Asiyah, beliau istrinya Fir'aun, yang terakhir adalah Maryam ibnata Imran. Jadi sampai beliau itu disebut oleh Nabi sebagai afdalu nisa'i ahlil jannah. Bahkan di dalam 2 hadis yang berbeda, yang pertama diriwayatkan oleh Muslim, yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad, sama-sama dari Aisyah radhiyallahu anha. Yang cerita adalah Aisyah
Beliau katakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakara Khadijah athna 'alaiha fa ahsana tsana. Dulu kata Aisyah, Nabi itu kalau bercerita tentang Khadijah, athna 'alaiha, dia puji-puji setinggi langit. Athna 'alaiha fa ahsana tsana. Sampai Aisyah itu cemburu dan bertanya, ya Rasulullah, bukankah beliau sudah tidak ada? Bukankah Allah sudah menggantikan untukmu yang lebih baik? Begitu ungkapan Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi memuji-muji Khadijah. Apa kata Nabi? Tidak, wahai Aisyah, kedudukannya tak akan tergantikan. Dialah orang yang pertama kali mengimaniku ketika semua orang mengingkariku. Dialah orang yang memberikan seluruh hartanya kepadaku di saat orang lain menahannya dariku. Dialah istri yang memberikan kepadaku anak-anak di saat yang lainnya tidak memberikanku keturunan. Jadi Rasulullah menempatkan Khadijah Ummul Mukminin itu tempat yang baik sekali, sehingga hikmahnya para jamaah yang dirahmati Allah adalah menyempurnakan amal itu tak terbantahkan. Ada usia fisik, ada usia amal soleh, dan usia amal soleh melebihi panjangnya usia fisik kita. Oleh karena itulah maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salah satu hikmah mengapa kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa wajib di bulan Ramadan ini, untuk menyemangati kita beramal berdasarkan ketakwaan. Karena sebaik-baik amal adalah amal yang didasarkan pada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Imam Ibnu Katsir menafsiri ayat surah Al-Baqarah 269 tentang hikmah, Allah berfirman di Al-Baqarah 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Imam Ibnu Katsir menukil riwayat dari Ibnu Mas'ud yang menjelaskan bahwa ra'su kulli hikmatin makhafatullah, puncak dari keberilmuan, puncak dari keberpengetahuan seseorang bukan pada pengetahuan itu sendiri, tetapi pada terbangunnya perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya maka kita dimotivasi bahwa target akhir dari puasa kita adalah la'allakum tattaqun. Nah, oleh karena itu maka hikmah dari mempelajari, mendalami sejarah orang-orang besar terdahulu agar termotivasi pada diri kita untuk menyempurnakan kualitas amal. Karena amal yang berkualitas itu usianya melebihi usia fisik yang beramal. Makanya Nabi Ibrahim itu salah satu doanya berbunyi waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku kelak menjadi lisana sidqin, buah bibir yang bagus untuk siapa? Il akhirin, orang-orang yang datang sesudahku. Jadi kalau kita lihat kiprah dari
Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha memang luar biasa. Bahkan beliau disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun, disebut sebagai orang-orang yang pertama kali mengimani risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lagi-lagi dari Aisyah dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan bahwa ghirtu Khadijah, aku cemburu kepada Khadijah yang aku tidak pernah cemburu kepada wanita yang lain. Walaqad halakat qabla an yatazawwajani thalatha sinin. Kata Khadijah, padahal Nabi itu menikahi aku, menikahi Aisyah itu 3 tahun sesudah Khadijah wafat. Jadi ketika Khadijah wafat 3 tahun sesudahnya, dalam riwayat ini disebut Rasul baru menikahi Aisyah, tapi cemburunya Aisyah kepada Khadijah tidak pernah hilang. Ada 3 hal yang disebutkan dalam hadis itu mengapa Aisyah cemburu kepada Khadijah. Yang pertama adalah Rasul selalu menyebut-nyebut kebaikannya. Memang tidak bisa digantikan posisinya, tidak pernah bisa digantikan, mengingat apa yang sudah beliau lakukan mensupport dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Aisyah, Rasul bercerita kepada Aisyah, Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat Jibril dan menyampaikan kepada Rasulullah bahwa di surga sudah dibangunkan rumah untuk Khadijah dari perhiasan. Yang terakhir, Rasulullah menyembelih kambing dan membagikan dagingnya kepada sahabat-sahabat Khadijah pada waktu itu. Itu yang beliau tidak bisa hilangkan rasa cemburu dari hati Aisyah radhiyallahu anha. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para jamaah, itulah yang harus kita ketahui, yang harus kita tanamkan, kita fahamkan kepada anak-anak kita. Kita kurang menjelaskan kepada anak-anak kita tentang kiprah ummahatul mukminin dalam perjalanan dakwah ini. Bahkan ada sebuah riwayat yang menjelaskan, kunna nu'allimul qur'ana kama nu'allimu ghazawatin nabi. Diriwayatkan bahwa salah satu ummahatul mukminin itu berkata, dulu kami mengajarkan kisah peperangan yang dialami oleh Nabi itu sama seperti kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Kunna nu'allimu ghazawatin nabi kama nu'allimul Quran. Jadi kalau Quran itu kan diajarkan kepada kita dengan metode face to face, dengan metode saling melihat. Kalau kita ajarkan anak kita Al-Quran, kita lihat matanya, kita lihat mulutnya bagaimana mengucapkan bunyi-bunyi tertentu agar bisa kita periksa makhrajnya. Shin, shin kurang, coba lihat mulut Abi ini, shin kurang tebal. Tha salah, bukan sa tapi tha. Itu metode face to face method. Nah, bayangkan para ummahatul mukminin menjelaskan kisah perang Nabi sama seperti mereka mengajarkan Al-Quran. Tertancap di benak kepala mereka bagaimana kisah peperangan sesungguhnya, dan tertancap di hati mereka tentang heroisme, kepahlawanan, kejujuran, keberanian, ketulusan. Itu tertancap semuanya. Makanya kemudian lahirlah sesudah itu
generasi-generasi yang mewakili kualitas para nabi dan para sahabat. Bahkan di dalam riwayat yang berbeda disebutkan bahwa Aisyah itu mendatangi Nabi dengan membawa makanan, membawa tempat. Disampaikan dalam hadis beliau bahwa Jibril mengatakan kepada Nabi, Khadijah, bukan Aisyah, Khadijah itu membawa semacam nampan yang berisi makanan dan buah-buahan yang datang dari surga. Jadi bayangkan seandainya beliau yang mulia Khadijah radhiyallahu anha tidak mensupport dakwah yang dilakukan oleh Nabi di masa-masa awal dakwah, tentu kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan Islam. Meskipun itu adalah senario dan takdir Allah Subhanahu wa taala, tetapi sebagai manusia kita bisa memahami bahwa pemahaman beliau tentang pentingnya membersamai Nabi, pemahaman beliau tentang pentingnya mensupport secara finansial dakwah Nabi, sampai pada memberikan perlindungan pada Rasulullah Muhammad SAW adalah sesuatu yang tidak bisa kita pungkiri peran dan tokohnya, peran dan pengaruhnya. Oleh karena itu bapak-bapak dan para jamaah, tidak berlebihan kalau kemudian satu di antara materi-materi kultum itu diselipkan materi-materi tentang sirah sahabiyah, materi-materi tentang perjalanan dan kiprah para orang-orang di sekitar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena merekalah yang disebut oleh Nabi sendiri sebagai khairul qurun, disebut sebagai sahabat yang hidup pada sebaik-baik masa yang membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bapak-bapak dan para jamaah yang dirahmati Allah, penting bagi kita untuk mendalami sirah semacam ini agar kita bisa mengambil hikmahnya, untuk kemudian menemukan nilai yang istimewa yang menyemangati kita untuk beramal, baik sebagai pribadi ataupun sebagai bagian dari komunitas orang-orang yang beriman. Itulah sebabnya maka penting bagi kita untuk menemukan nilai yang tersembunyi dari sebuah peristiwa. Kalau kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran 190, 191, 192, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pada pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi mereka yang berfikir. Kalau kita mendalami ayat ini, sebenarnya ada dua yang perlu kita fahami penciptaannya, fakta penciptaannya, langit, bumi, pergantian siang dan malam, dan nilai yang tersembunyi di balik fakta penciptaan itu. Makanya Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, yang berfikir tentang penciptaan langit dan bumi dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, itu mereka menemukan nilai yang tersembunyi di balik fakta penciptaan itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Yang mereka temukan di balik fakta penciptaan itu adalah ketundukan. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka, memahasucikan, faqina adzabannar, dan berdoa memohon untuk dijauhkan dari siksa api neraka. Jadi kalau kita makan, doanya adalah Allahumma barik lana fima razaqtana faqina adzabannar. Nabi mengajarkan kepada kita untuk menemukan nilai yang tersembunyi
di balik sepiring nasi dan beberapa lauk yang ada di sana. Jadi bukan soal kenyang atau tidak kenyang, bukan soal enak atau tidak enak, bukan soal lezat atau tidak lezat, tapi doanya adalah barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Karena tidak semua makanan itu menghadirkan keberkahan. Karena sebaik-baik keberkahan itu ketika yang memakan ingat siapa penciptanya dan minta dibebaskan dari siksa api neraka. Jadi bapak-bapak dan para jamaah itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita untuk menemukan nilai yang tersembunyi di balik ciptaan. Makanya ketika kita mendalami sirah-sirah nabawiyah ataupun sirah-sirah sahabiyah, itu bukan saja perjalanan sejarahnya yang menjadi titik tekan pembahasan, tapi menemukan nilai di balik apa yang mereka lakukan itulah yang justru jauh lebih penting. Bagaimana mereka berkorban, bagaimana mereka bersungguh-sungguh, bagaimana mereka memberikan apapun yang mereka punya untuk membackup, mensupport Nabi. Itu pelajaran-pelajaran yang penting untuk diambil oleh kita dan juga oleh generasi-generasi yang ada sesudah kita. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga dengan penyampaian singkat sekali sejarah ataupun kisah tentang Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, kita menemukan banyak sekali hikmah dan pelajaran dari ini semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita menyempurnakan melaksanakan puasa sampai pada bilangan yang terakhir, dan semoga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan husnul khatimah kepada kita. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.